Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Register Anelca dari kelas 4B BKPI semester 4. Saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah teknik-teknik konseling untuk pemenuhan tugas UAS, ujian akhir semester. Yang pertama itu materi tahap proses konseling. Yang pertama ada tahap pengantaran. Tahap pengantaran ini adalah tahap di mana awal seorang konselor menyambut klien masuk ke ruang konseling dan memperkenalkan kepada seorang klien apa itu konseling, apa itu tujuan konseling, dan apa itu azas-azas konseling. Pada tahap ini ada beberapa sikap yang harus diambil oleh seorang konselor, harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama itu kehangatan dan keramah tamahan ketika kita menyambut klien, seperti Assalamualaikum, Waalaikumsalam, silahkan masuk. Nah, kita mempersilahkan seorang klien itu masuk, lalu kita menyuruh dia duduk, lalu kita bersalaman dan memperkenalkan diri. Kita menanyakan dengan siapa. Misalnya kita menanyakan kepada klien kita, misalnya dia menyebut namanya, saya Nina, baik, panggil saja saya Regis. Nah, ada yang bisa saya bantu? Jadi kita menciptakan suasana ramah dan menciptakan keakraban kita kepada klien, seperti sama apa kesini, dengan siapa kesini tadi, bagaimana kabarnya, apakah baik. Nah, itu seperti menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, sikap yang perlu kita miliki lagi yaitu sikap jujur. Kejujuran kita menghadapi klien tersebut ketika menghadapi masalahnya, keikhlasan kita melayani si klien dalam mengentaskan masalahnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah sikap keterbukaan. Nah, sikap keterbukaan di sini ada beberapa teknik lagi. Yang pertama itu sikap duduk kita. Nah, seorang konselor itu sikap duduknya tidak boleh sembarangan saja, namun ada juga tekniknya. Itu akan kita jelaskan nanti. Lalu ada penstrukturan. Nah, penstrukturan di sini adalah teknik penstrukturan di sini adalah maksudnya kita menyusun kembali proses konseling. Kita memperkenalkan kepada si klien apa itu proses konseling, tujuan konseling, azas yang digunakan oleh konseling di dalam prosesnya tersebut. Kita akan menjelaskan kepada si klien agar si klien lebih memahami bagaimana itu proses konseling tersebut. Nah, yang selanjutnya ada tahap penjajakan masalah. Nah, tahap penjajakan masalah di sini adalah tahap di mana seorang konselor menggali lebih dalam lagi informasi-informasi yang diperlukan untuk mencocokkan masalah yang diceritakan klien dengan informasi-informasi yang kita dapatkan dari klien tersebut ketika ia sedang berbicara. Kita harus menggunakan teknik 3M, mendengar, memahami, dan merespon kembali pembicaraan yang sedang dilakukan oleh seorang klien tersebut. Nah, untuk itu kita harus lebih mendalami lagi permasalahan si klien dengan mencocokkan masalah yang ia alami dengan informasi-informasi yang terkait dengan masalah tersebut. Nah, untuk itu kita juga melakukan pada tahap penafsiran. Nah, tahap penafsiran ini adalah tahap di mana kita menjelaskan kepada mengulang kembali. Maksudnya itu bukan menyuruh dia mengulang menceritakan, tidak, namun kita merangkum kembali, mengambil intisari dari permasalahan si klien, apa penyebab dari permasalahan klien tersebut. Kita harus mengumpulkan intisari dari permasalahan klien dalam tahap penafsiran. Nah, selanjutnya itu ada tahap pembinaan. Nah, pada tahap pembinaan ini adalah tahap kita seorang konselor membimbing si klien, membina si klien tersebut untuk bisa mengambil keputusannya sendiri, keputusan yang benar dan tepat. Untuk itu kita tidak bisa memaksakan, seorang konselor tidak bisa memaksakan dirinya untuk memaksa si klien harus mengambil keputusan yang sudah kita kasih. Namun kita memberi motivasi, kita memberi teknik seperti pemberian nasihat, contoh perilaku atau contoh pribadi. Nah, contoh pribadi itu seperti contoh pada diri kita sendiri. Kita sudah pernah merasakan bagaimana cara kita menyelesaikan, kita bisa memberikan contoh tersebut kepada klien kita agar klien kita lebih termotivasi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, banyak lagi teknik-teknik lainnya yang bisa kita gunakan dalam tahap pembinaan ini untuk membimbing si klien dapat menimbang kembali keputusan yang akan ia ambil. Nah, yang terakhir ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini adalah tahap penilaian di mana seorang konselor bisa menilai si klien apakah ia sudah memahami
ketika selesai konseling selesai dilakukan, konselor bisa bertanya seperti, bagaimana saudara, apa yang akan saudara lakukan ketika selesai keluar dari proses konseling ini, atau bagaimana perasaan saudara ketika selesai proses konseling ini. Nah, kita juga bisa menanyakan apa rencana saudara selanjutnya ketika sudah keluar dari proses konseling ini. Nah, seperti itu, pertanyaan-pertanyaan itu akan bisa menimbulkan penilaian-penilaian kita terhadap si klien, apakah sudah memahami pada saat proses konseling berlangsung tadi atau belum. Nah, yang selanjutnya materinya adalah tahap penstrukturan. Nah, tahap penstrukturan ini adalah menata, menyusun kembali struktur dari proses konseling sendiri. Nah, itu tuh tugas konselor. Nah, penstrukturan ini ada dua. Penstrukturan itu ada dua. Yang pertama itu penstrukturan penuh dan penstrukturan sebagian. Kalau penstrukturan penuh ini adalah ketika seorang klien datang, ia tidak mengetahui ia itu bermasalah atau ia beranggapan negatif terhadap proses konseling. Ia menganggap proses konseling itu apa sih, tidak digunakan sebenarnya. Jadi kita memperlurus lagi, kita memperjelas lagi apa dari tujuan konseling, apa itu azas konseling, apa itu proses konseling sendiri. Kita harus menjelaskan. Nah, itu pada penstrukturan penuh. Nah, kita bisa menjelaskan ketika kita mengatakan pada si klien, apakah saudara pernah mengikuti proses konseling sebelumnya? Jika dia mengatakan belum Bu, maka kita akan membicarakan kepada klien, baik saudara, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konseling. Nah, konseling sendiri itu adalah suatu upaya bantuan yang diberikan oleh saya terhadap saudara untuk membantu saudara mengentaskan masalah saudara tersebut. Nah, apa sih tujuan konseling itu? Nah, tujuan konseling itu saudara untuk membantu saudara lebih meringankan masalah saudara dan menemukan solusi dari permasalahan saudara tersebut. Dengan itu saya akan membantu saudara nantinya pada tahap proses konseling nanti. Nah, apakah masih belum paham? Jika dia mengatakan belum, maka kita akan lakukan lagi. Ketika ia tidak mendapatkan kenyamanan, kita akan mengatakan, tenang saudara, setiap data dan informasi yang saya dapatkan dari saudara, data pribadi saudara, kami sebagai konselor sudah menggunakan azas-azas yang berkaitan dengan proses konseling. Yang paling utama itu azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan di sini adalah kami menggunakan azas ini untuk merahasiakan semua data-data dan informasi yang telah kami dapatkan agar tidak tersebar luas nantinya. Lalu ada azas kegiatan untuk mendukung penunjang kegiatan kita pada saat proses konseling. Lalu ada azas kesukaan relaan saudara untuk datang ke sini, keikhlasan saudara datang ke sini untuk proses konseling, dan kesukarelaan saya untuk melayani saudara. Lalu ada azas keterbukaan. Nah, azas keterbukaan di sini saudara perlunya terbuka terhadap permasalahan yang saudara alami. Saudara harus lebih meluapkan, harus menceritakan semuanya agar kita lebih memahami apa inti dari permasalahan saudara. Nah, untuk itu kita menggunakan azas keterbukaan, di mana tidak ada kebohongan yang akan disampaikan nantinya. Maka akan ada kebenaran yang akan saudara ceritakan kepada saya. Begitupun juga dengan saya akan menggunakan azas keterbukaan ini untuk memotivasi saudara agar saudara lebih nyaman untuk bercerita nantinya. Nah, itu adalah contoh penstrukturan penuh. Nah, untuk jenis penstrukturan sebagian itu adalah ketika klien yang datang ke kita itu adalah klien yang sebelumnya sudah melakukan proses konseling sebelumnya. Nah, kita cuma menanyakan apakah saudara dulu pernah melakukan proses konseling sebelumnya. Nah, jika dia jawab sudah Bu, berarti sedikit banyaknya sudah mengetahui ya apa itu konseling. Nah, untuk itu ketika si klien menjawab iya Bu, saya sudah mengetahui apa itu konseling. Nah, jadi kita cuma menjelaskan sedikit saja dan menanyakan apa masalah yang ia alami, karena dia sudah mengetahui apa itu konseling, tujuan konseling, dan azas konseling. Jadi kita tidak perlu menjelaskan begitu banyak tentang konseling lagi. Nah, itu pada jenis penstrukturan sebagian. Nah, yang selanjutnya itu adalah teknik jarak duduk dan cara duduk seorang konselor dan klien. Nah, untuk itu teknik duduk kita tidak boleh menyandarkan punggung kita ke kursi seperti ini, karena itu akan seperti ini, menyandarkan punggung kita ke kursi, karena itu akan
menggambarkan seperti kita meremehkan pembicaraan kita dengan klien. Nah, sikap duduk yang benar itu adalah kita mencondongkan badan kita sedikit ke depan, lalu kaki kita lurus ke bawah dan tidak boleh disilangkan, karena itu menggambarkan seperti kita meremehkan pembicaraan klien. Untuk itu kita harus duduk lebih mencondongkan badan sedikit ke depan, memandang pas foto klien kita saja, tidak boleh memandang tidak boleh terfokus kepada salah satu objek saja, namun kita harus berpindah-pindah gerak mata kita, karena itu akan mengganggu konsentrasi si klien saat berbicara. Nah, untuk kaki tidak boleh disilangkan, telapak tangan kita berada di atas paha kiri kanan kita, dan nanti di selang-seling waktu kita bisa menggunakan tangan kita untuk mengeluarkan ekspresi kita ketika kita berbicara dengan si klien tersebut. Dan perlu diketahui, untuk proses konseling sendiri yang asli dan sebenarnya itu tidak menggunakan pembatas meja. Nah, jarak duduk antara klien dan konseling itu berjarak berkisaran 80 sampai 100 cm. Nah, itu kita harus duduk sejajar dengan klien agar terciptanya rasa kenyamanan si klien dan konselor ketika berbicara. Dan yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan sikap duduk dan jarak kita duduk, sikap duduk kita itu, kita tidak boleh memegang suatu benda, handphone atau pena atau apapun. Kita tidak boleh memegang sesuatu, karena itu akan mengganggu si klien atau menggagal fokuskan si klien ketika ia berbicara, karena ia akan terfokus pada benda yang akan kita pegang. Jadi lebih baiknya ketika proses konseling berlangsung, tangan kita kosong, tidak menggunakan apa-apa, tidak memegang apapun. Lalu ada pertanyaan terbuka, teknik pertanyaan terbuka. Nah, teknik pertanyaan terbuka di sini digunakan untuk si klien bisa menjawab pertanyaan tidak secara berbelit-belit menjawabnya atau terlalu panjang lebar, namun menjawab dengan singkat, padat dan jelas. Pertanyaannya itu seperti di manakah saudara ketika peristiwa itu terjadi? Atau bagaimanakah perasaan saudara ketika saudara tahu bahwa orang tua saudara seperti itu? Nah, pasti jawabannya akan lebih singkat seperti, saya akan merasa sedih bu, saya merasa sedih bu ketika saya mengetahui hal seperti itu. Nah, seperti itu pertanyaan terbuka. Yang selanjutnya ada itu keruntutan. Nah, keruntutan sendiri adalah artinya seorang konselor harus mampu menyambungkan, mengaitkan kembali antara pokok pembicaraan yang pertama dengan pokok pembicaraan yang selanjutnya, nanti agar terciptanya meningkatkan kualitas si klien dalam berbicara. Jadi kita harus mampu mengaitkan antara cerita ia yang pertama tadi dengan pertanyaan yang berikutnya lagi. Keruntutan ini juga diciptakan agar terciptanya suatu keakraban lagi antara konselor dan klien. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik kontak psikologis. Nah, kontak psikologis di sini maksudnya adalah hubungan batin antara konselor dengan klien, di mana di sini adalah sangat berkaitan dengan empati kita terhadap permasalahan yang dialami klien. Bagaimana cara kita mengekspresikan, merasakan apa yang dirasakan oleh klien ketika ia menceritakan permasalahannya tersebut. Ini akan menciptakan kehangatan dan keramahan terhadap konselor dan klien, dan kenyamanan si klien dalam menceritakan permasalahannya, karena ia merasa bahwa konselor tersebut berempati kepada dia, merasakan apa yang ia rasakan juga, dan itu akan menimbulkan suatu keterbukaan antara klien ketika ia berbicara dengan konselor, karena sudah mendapat kenyamanan terhadap si konselor. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik suasana diam. Nah, suasana diam ini sangat penting untuk mengembangkan agar si klien lebih menenangkan dirinya ketika suasana diam, dan membantu si konselor untuk memikirkan kembali, menghubungkan kembali permasalahan-permasalahan yang diceritakan oleh klien dengan informasi-informasi yang sudah didapatkan. Nah, di suasana diam ini minimal itu lebih kurang 5-10 detik atau 15 detik. Nah, itu digunakan seorang konselor untuk memikirkan apa pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan lagi oleh seorang konselor, dan itu akan membantu si klien untuk menenangkan dirinya agar tidak terlalu tegang atau tidak mengganggu fokus si klien dalam menyampaikan semua permasalahan yang dialami oleh klien. Nah, lalu ada teknik konfrontasi. Teknik konfrontasi di sini digunakan untuk menyadarkan diri klien bahwa ketika ia berbicara itu tidak sesuai dengan informasi-informasi yang kita dapatkan, tidak sesuai dengan apa yang ia rasakan. Kebanyakan klien seperti itu, maka kita harus menggunakan teknik konfrontasi.
Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.